Hello people of tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ajeng Kusuma Samudra Pertiwi dari AMSA Jember selaku moderator yang akan memandu jalannya Instagram Live dengan tema National Response for Handling HIV and AIDS. Di Instagram Live ini merupakan salah satu rangkaian acara Provenge, yaitu Prevent HIV and AIDS with Love and Care oleh AMSA Jember, yang dilaksanakan dalam rangka memperingati World AIDS Day 2021. Hari ini saya akan ditemani oleh Kak Ferry Norila yang merupakan bagian dari Indonesian AIDS Coalition. Ya baik, Kak Ferry Norila ini pernah menempuh pendidikan di Sistem Informatika Universitas Singapura Bangsa pada tahun 2006. Nah, selain itu ada banyak kegiatan yang sudah pernah diikuti oleh Kak Ferry ini. Nah, yang terbaru yaitu sebagai Project Officer Maximing Trips Flexibility for Access to Medicine dari 2019 sampai dengan 2021, dan Campaign and Community Mobilization dari 2019 yang masih berjalan sampai saat ini. Ya baik, mungkin sambil menunggu Kak Ferry bergabung, kita tanya-tanya dulu nih kabar dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Gimana kan kabarnya? Pada sehat nggak? Alhamdulillah ya, sehat ya kayaknya ya. Bentar, sambil kita menunggu Kak Ferry-nya bergabung. Ya baik, selamat malam Kak Ferry. Halo, selamat malam. Semoga kedengeran suaranya ya. Kak Ferry, gimana nih kabarnya Kak? Baik, baik. Alhamdulillah ya Kak ya, semua dalam Mm-mm. kondisi baik meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Iya. Ya, semoga kita semua dan teman-teman di live Instagram Amsa Jember malam hari ini juga senantiasa diberikan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita langsung Mm, saja masuk ke sesi tanya-tanya kali ya Kak ya. Nah, tapi boleh. selama tanya ini saya mengingatkan kepada seluruh penonton live Instagram Amsa Jember bisa langsung tanya Mm-mm. kalau teman-teman ada pertanyaan. Jadi nanti akan dibahas di sesi Q&A. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Bagaimana sih Mm-mm. Kak kondisi epidemiologi HIV di Indonesia saat ini Kak? Ini langsung ditanya aja ya kalau gitu ya. Tapi ini informal kan, nggak terlalu formal ya. Iya iya, Tadi informal. ini live pertama sebenarnya. Sebenarnya aku tuh apa namanya, generasinya generasi Facebook ya, jadi nggak ngerti cara live di Instagram kayak gimana. Kebetulan ini juga pakai apa namanya, pakai akunnya kampanye Indonesia AIDS Coalition, namanya Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat itu sebuah aplikasi yang nantinya bisa memudahkan teman-teman untuk bisa lihat atau cari tahu di mana apa namanya, layanan kesehatan yang berhubungan dengan sama HIV, TB dan Hep C di sekitar kalian. Jadi kayak apa namanya, kayak Google Maps gitu. Jadi eh, 10 kilometer dari teman-teman itu bisa ketahuan di situ apa namanya, layanan kesehatan di mana aja dalam jarak 10 kilometer sama teman-teman. Jadi sebenarnya masih dalam pengembangan, tapi kampanyenya sudah berjalan, aplikasinya masih dalam pengembangan maksudnya. Semoga tahun depan sudah bisa jalan. Perkenalan dulu, tapi nama aku tadi mungkin udah disebutin sama Kak, siapa tadi namanya? Iya, saya Ajeng Kak. Hmm. Kak Ajeng, terima kasih dari AMSA ya. AMSA itu apa tadi, aku lupa apa kepanjangannya. Perkenalkan teman-teman yang hadir di sini, selamat malam, selamat sore. Nama saya Ferry, biasa dipanggil Faye. Sehari-hari bekerja di Indonesia AIDS Coalition.
sebagai Campaign and Community Mobilization Officer. Nah, sedikit tentang IAC dulu. IAC itu organisasi berbasis komunitas yang berdiri sejak tahun 2011. Nah, visi kami adalah seharusnya technical visi. Nah, visi organisasi kami itu ingin berkontribusi pada upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam program AIDS. Lalu juga dunia tanpa stigma dan diskriminasi, di mana hak-hak ODIF, orang dengan HIV, dan populasi terdampak AIDS lainnya diakui, lindungi, dan penuhi secara khusus hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan ini termasuk di dalamnya adalah pengobatan, pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, dan anak-anak. Jadi kita itu fokusnya sebenarnya ke bidang advokasi tentang pemenuhan hak teman-teman orang dengan HIV. Terus tadi pertanyaan yang tadi tentang bagaimana sih epidemiologi HIV di Indonesia. Sebentar saya buka, saya udah dapat datanya sih. Saya dapat datanya sebenarnya dari SIHA Kementerian Kesehatan. SIHA itu Sistem Informasi HIV/AIDS. Teman-teman bisa dengan mudah mengakses data tentang tentang HIV/AIDS di Indonesia. Datanya diupdate tiap 3 bulan karena datanya disebutnya data triwulan. Yang ini data saya ambil triwulan kedua tahun 2021. Jadi secara epidemiologi di Indonesia itu estimasinya ada 543.100 orang dengan HIV. Jadi estimasi ya, hitungan estimasi ini kan sudah dihitung sama epidemiolog. Lalu juga kalau berbicara jumlah yang sudah ditemukan saat ini, ada 436.948, sekitar 440-an ribu orang, atau masih 80% dari estimasi. Sebenarnya sudah cukup banyak, sudah cukup memenuhi dari yang estimasi tadi 80%. Lalu yang masih hidup sampai saat ini ada 371 ribuan orang. 65 ribuan orangnya sudah meninggal, lalu yang sudah pernah mendapatkan pengobatan itu 277 ribuan atau 50% dari estimasi. Jadi masih banyak PR-nya nih untuk yang mendapatkan pengobatan. Karena orang dengan HIV itu mereka harus mendapatkan pengobatan namanya ARV. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya ditanya-tanya. Lalu yang tadi sedang dalam pengobatan, nah yang lost to follow up atau yang pernah mendapatkan pengobatan lalu berhenti itu ada 70 ribuan orang. Ini yang perlu ditanyakan, tantangannya apa sih kok bisa orang sampai tidak melanjutkan pengobatan gitu ya. Banyak faktor ya sebenarnya yang menyebabkan kenapa sih orang dengan HIV itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan. Jadi faktornya ada eksternal sama internal. Kalau secara internal mereka mungkin ya memutuskan untuk tidak mau berobat lagi gitu ya karena beberapa alasan internal mereka. Tapi yang biasanya banyak mempengaruhi loss to follow up itu adalah eksternalnya. Jadi misalnya layanannya tidak ramah. Tidak ramah itu dalam artian bukan hanya senyum, sapa, dan tawa gitu. Maksudnya bukan cara menyapanya segala macam. Tapi ramah itu bisa menyediakan akses yang baik, bisa memenuhi kebutuhan logistik tentang HIV yang baik, seperti itu ya. Jadi pemenuhan hak teman-teman ODIF bisa terpenuhi. Jadi ramahnya seperti itu. Lalu juga stigma dan diskriminasi juga mempengaruhi itu akses ke mempengaruhi tingkat LOVU karena semakin tinggi stigma dan diskriminasi, teman-teman ODIF akan merasa bahwa mereka tidak, dalam tanda kutip, tidak aman untuk mengakses pengobatan gitu ya. Jadi mereka ngerasa takut, mereka ngerasa malu untuk mengakses pengobatan. Jadi stigma dan diskriminasi juga sangat berpengaruh. Itu aja dulu ya. Iya, baik. Terima kasih ya, Kak. Sangat lengkap ya tadi juga disebut data bulan 2021. Itu tadi juga saya juga mendengar ada faktor-faktor yang di. Jadi mungkin kita lanjut dulu ke yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua itu apakah nasional telah dilakukan menangani situasi epidemi AIDS di Indonesia ini?
upaya nasional ya, so tadi agak hilang ya. Upaya nasional, upaya yang telah dilakukan secara nasional gitu ya. Benar nggak? Iya, Oke. iya. Upaya-upaya yang dilakukan secara nasional itu sebenarnya cukup banyak. Jadi ada upaya yang dilakukan secara preventif, lalu juga ada upaya yang dilakukan secara kuratif. Upaya preventifnya dulu. Upaya preventif tentu saja sosialisasi yang dilakukan. Apa namanya, informasi-informasi mengenai HIV, mengenai pencegahan HIV gitu ya, penggunaan kondom, lalu pencegahan penularan dari ibu ke anak, lalu pencegahan pengobatan sebagai pencegahan. Mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang belum tahu mengenai apa namanya pencegahan pengobatan sebagai pencegahan. Jadi kalau orang dengan kalau orang dengan HIV minum obat itu dan tepat cara, dalam beberapa bulan mereka akan mencapai kondisi viral load undetectable atau jumlah virusnya dalam tubuhnya akan berada pada kondisi sangat bukan sangat tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya VL-nya, viral load-nya sudah tidak terdeteksi, mereka sudah tidak lagi berpotensi untuk menularkan ke pasangan seksualnya dan tidak lagi berpotensi menularkan ke anaknya kalau misalnya perempuan. Itu jadi pengobatan sebagai pencegahan. Upaya itu sebagai apa namanya preventifnya. Nah, sebagai kuratifnya tentu saja tadi yang pengobatan ARV. Pengobatan sampai saat ini, pengobatan untuk HIV yang saat ini terbukti uh, secara penelitian, secara klinis, secara medis hanya menggunakan ARV atau antiretroviral. Uh, Bagaimana apa namanya informasi-informasi di luar sana tentang apa namanya pengobatan-pengobatan herbal yang apa namanya obat merah gitu ya, buah merah, terus apa madu-madu apa gitu ya segala macam. Sampai saat ini obat-obatan herbal tidak dibuktikan secara klinis dapat apa namanya menurunkan jumlah virus dalam tubuh sama seperti halnya dengan mengkonsumsi ARV itu ya. Jadi obat-obatan herbal itu hanya boleh digunakan sebagai suplemen. Silahkan digunakan untuk teman-teman ODIF-nya maksudnya. Silahkan digunakan, silahkan dikonsumsi, tapi ARV-nya jangan sampai berhenti gitu. Jadi sampai saat ini cuma ARV aja. Jadi itu dua upaya ya yang sudah dilakukan secara nasional, preventif dan kuratif. Iya, baik Kak Ferry. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ke pertanyaan ya Kak ya. Eh, apakah ada Kak target dari nasional maupun global mengenai penanggulangan dari pandemi HIV? Nah, bisa juga Kakak bisa jelaskan ya Kak? Boleh. Jadi target nasional itu kita sebenarnya pada tahun 2020 itu sudah punya target nasional. Jadi disebutnya itu 90-90-90. 90-90 itu 90% orang yang HIV sudah tahu statusnya, 90% orang yang sudah tahu status 90% itu sudah menginisiasi pengobatan, jadi sudah apa namanya minum ARV, dan 90% lainnya tadi kan orang yang temukan, masih banyak orang yang belum memulai pengobatan, dan masih banyak orang yang apa sih namanya PL-nya belum belum undetectable. Jadi masih banyak PR-PR-nya di tahun 2020 itu 90-90-90 tidak tercapai. Nah, pada tahun 2024 kita punya apa namanya target baru namanya 95-95-95 gitu ya. Jadi menaikin targetnya jadi 95-95-95. Tapi sebenarnya targetnya lebih besar dari itu. Ada lagi namanya apa namanya? Kalau secara global itu ada yang namanya the 95s. Jadi 95-nya itu ada berapa ya? Aku lupa. Bentar. Bentar ya. Bukan. Target. Ini bisa teman-teman lihat di UNAIDS sebenarnya. Jadi target target apa namanya untuk HIV di tahun 2025 itu
ada 95% orang yang tahu tentang statusnya, ada 95% ODIF yang tahu statusnya menginisiasi pengobatan, lalu ada 95% orang yang mendapatkan pengobatan itu virusnya tersupresi. Nah, ada lagi tambahan 95% cakupan layanan itu mengeliminasi vertical transmission. Vertical transmission itu jadi dari ibu ke anak. Itu ya. Lalu juga ada 95% perempuan dengan HIV mendapatkan akses ke KESPRO, kesehatan reproduktif, dan layanan kesehatan lainnya. Lalu 95% yang terakhir adalah, ini yang penting, 95% itu menggunakan upaya pencegahan kombinasi. Jadi upaya pencegahan kombinasi itu yang tadi saya sebutkan, jadi selain pencegahan menggunakan kondom, tapi juga upaya pencegahan dari pengobatan sebagai pencegahan. Jadi menggunakan ARV untuk teman-teman ODIF yang sudah HIV, ODIF dengan ya pasti sudah HIV ya. Untuk teman-teman ODIF stay on ARV harus rutin. Jadi mereka tidak lagi berpotensi untuk menularkan. Seperti itu ya. Iya, baik Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Kak ya. Nah, dalam penanganan yang sudah berjalan tersebut nih Kak, apakah masing-masing kelebihan dan kekurangan yang masih ditemukan dari penanganan tersebut? Penanganan upaya-upaya yang masih kurang sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah cukup baik mengawal upaya pencegahan HIV di Indonesia, tapi tentu saja kami sebagai LSM, sebagai organisasi berbasis komunitas yang berfungsi juga sebagai watchdog, melihat masih banyak kekurangan-kekurangan lain. Misalnya, walaupun sudah cukup banyak perbaikan di layanan kesehatan, sudah sangat berkurang stigma dari petugas kesehatan, tapi masih ada saja ditemui stigma-stigma dan diskriminasi yang ditemui untuk teman-teman ODIF. Jadi masih ada saja petugas yang misalnya ibu perempuan dengan HIV saat ketemu dengan petugas layanan disarankan untuk tidak boleh punya anak, misalnya seperti itu. Padahal untuk memiliki keturunan itu adalah hak semua perempuan gitu ya, terlepas dari status HIV-nya. Jadi perlu diingat, padahal kan sebenarnya tadi yang sudah saya sebutkan, kalau sudah ODIF yang sudah dalam kondisi tidak terdeteksi virusnya, tidak lagi menularkan kepada anaknya, gitu, ke pasangannya juga. Bahkan ibu-ibu dengan HIV, kalau sudah tidak terdeteksi lagi viral load-nya, bisa menyusui. Ini yang masih jadi banyak pertentangan bahkan di petugas kesehatan. Saya bisa menyebutkan bahwa ibu HIV yang sudah tidak terdeteksi virusnya dalam tubuh bisa menyusui, gitu ya. Tapi harus tetap dipastikan bahwa virusnya tidak terdeteksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kekurangannya, memang di Indonesia ini obat-obatan ARV gratis. Sudah bisa ditemukan hampir di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman ODIF itu sudah tidak perlu membayar karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Gratis di sini bukan berarti tidak ada yang membeli ya, tetap ini menggunakan pajak ya, pajak rakyat, uang rakyat. Jadi bukan gratis sebenarnya, tapi disubsidi. Itu yang masih masih salah paham di masyarakat umum. Begitu. Tapi ternyata pada implementasinya seringkali obat-obatan ini ketersediaannya tidak terjamin gitu. Banyak beberapa laporan dari beberapa tahun yang lalu, laporan dari teman-teman ODIF di lapangan, obat-obatan mereka itu stoknya berkurang. Jadi misalnya yang harusnya mereka sebulan sekali datang ke layanan gitu ya, karena stoknya nggak ada, cuma dikasihnya 2 minggu sekali. Ya, mungkin kalau misalnya secara sekilas sih ya udah sih datang aja sih 2 minggu sekali, nggak apa-apa kan gitu, kan gratis juga. Atau misalnya datang ke puskesmas juga kan paling bayar berapa sih gitu ya. Tapi itu kan kita ngelihatnya dari kacamata kita ya,
Kalau misalnya kita pergi ke wilayah timur atau ke apa namanya wilayah kepulauan, ongkos dari rumah ke layanan itu bisa jadi harganya lebih mahal dari pemerintah beli ARV gitu ya. Mungkin bisa menghabiskan berapa ratus ribu cuman untuk datang ke layanan, itu juga yang harus dipikirkan. Bayangkan kalau misalnya mereka harus datang 2 minggu sekali, bahkan ada yang pernah juga dikasih 1 minggu sekali, kan kasihannya. Jadi harus diupayakan itu. Nah itu juga menjadi faktor tadi yang LTF, yang loss to follow up tadi. Eh, Gara-gara mereka ada yang join, jadi bertiga dong. Jadi nggak apa-apa. Eh, karena mereka harus mengakses, mereka merasa keberatan apa namanya untuk mengakses pelayanan, jadinya mereka kadang-kadang memutuskan untuk tidak lagi ARV. Itu kan jadi apa namanya yang tadi yang aku sebutin itu, jadi faktor eksternal kenapa orang sudah tidak lagi mau akses ARV itu. Ya kekurangannya yang masih ketersediaannya masih tersendat-sendat di Indonesia. Lalu kekurangan lainnya di Indonesia belum tersedia obat-obatan untuk anak dengan HIV. Jadi yang tersedia sekarang itu hanya obat-obatan untuk dewasa. Lalu gimana dong anak-anak dengan HIV nggak diobatin nih? Dikasih obat, tapi obatnya untuk dewasa. Ya, kalau misalnya teman-teman dari AMSA, AMSA kan teman-teman sekolah medis ya, tahu rasanya obat pasti kan, tahu rasanya obat seperti apa juga. Terus mungkin tahu juga kan kalau obat-obatan yang nggak ada belahannya di tengah itu nggak boleh dipotong ya. Jadi obat-obatan yang nggak boleh dibelah di tengah, nggak ada belahan di tengah itu nggak boleh dipotong. Dan ARV itu nggak ada belahannya. Jadi memang mereka diciptakan nggak boleh dibagi-bagi. Jadi memang harus diminum 1 kali sehari misalnya, atau dua kali sehari gitu ya. Jadi memang nggak boleh dipotong-potong. Dan dicoba dipotong misalnya, memang mau gimana lagi, obatnya nggak ada ya harus pakai obat yang dewasa. Jadi anak-anak dengan HIV saat ini itu pakai obat dewasa yang kalau obatnya dipotong itu digerus, lengket, diminum. Jadi mereka anak-anak itu kesulitan. Bayangkan ya anak kecil yang nggak tahu apa-apa yang harus dipaksa. Obatnya pahit, ingat itu pahit dan susah ditelan. Ya, jadi itu kesulitannya untuk anak-anak HIV. Kayak gitu ya. Ya baik, terima kasih ya jawaban dari Kak Afif. Ini sangat jelas dan jadi jelas juga. Sebenarnya sudah cukup baik, namun kurang ini kan gratis, tapi yang tidak tidak terjamin seperti itu ya Kak ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Nah, dari berbagai kebijakan penanggulangan HIV and AIDS ini yang telah dilakukan, apa program yang paling berpengaruh? Program yang paling berpengaruh dalam apa nih Mbak? Program yang paling berpengaruh dalam mungkin penyembuhan COVID, kemudian yang paling berhasil. Oke. Aku bicara kebijakan aja kali ya. Ada 2 kebijakan yang benar-benar merubah wajah penanggulangan HIV di Indonesia, berhubungannya sama pengobatan tentu saja. Jadi ada keputusan Presiden tahun 2004. Saya harus cari Pak. Oh ini dia. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2004 ya, tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan antiretroviral. Nah, undang-undang ini ditandatangani sama Ibu Megawati saat beliau menjadi presiden. Apa namanya? Sebelum tahun 2004, teman-teman ODIF itu kesulitan mengakses ARV. Jadi, walaupun ada, harganya sangat mahal dan tidak tersedia di Indonesia. Jadi banyaknya mereka mengaksesnya dari luar negeri, di hand carry, apa namanya, mereka ke luar negeri, beli di luar negeri, dibawa ke Indonesia gitu, yang paling cuma dikasih 3 bulan, paling maksimal gitu ya. Dan itu kan ongkosnya mahal ya, dan maksudnya mereka harus pakai pesawat, berarti kan yang bisa akses ARV cuma orang-orang yang punya uang aja. Nah, setelah tahun 2004, jadi obat-obatan ARV itu sebelumnya kan
ada patennya. Jadi setelah tahun 2004 patennya dilaksanakan oleh pemerintah. Ini agak ribet sih ya untuk pelaksanaan paten, jadi aku nggak perlu menjelaskan itu. Pokoknya setelah tahun 2004 ya melalui Kepres ini akses ARV di Indonesia menjadi lebih mudah gitu ya. Yang kedua disambut lagi dengan Permenkes nomor 1190 tahun 2004 tentang tentang pemberian obat gratis untuk ARV sama TB. Jadi ini dua kebijakan yang hand in hand merubah wajah penanggulangan HIV di Indonesia. Jadi karena kalau misalnya pencegahan saja memberikan sosialisasi pencegahan melalui berhubungan seksual menggunakan kondom gitu segala macam tidak cukup karena tetap saja kalau bagaimana untuk orang-orang yang sudah tangguh kena teman-teman ODIK mereka juga harus diobati. Jadi menurut aku sih ini dua kebijakan yang sangat berpengaruh di Indonesia untuk HIV. Mbak Ajeng, aku mau ke toilet, boleh nggak nih 5 menit aja? Ya, boleh Kak Ferry. Sebentar ya. Ini dimatiin gimana lagi? Oh, mungkin bisa aktifkan saja kameranya Kak. Gimana? Oh, Kameranya gini aja mungkin deh. bisa terlebih dahulu. Gini aja dulu, bentar ya. Ya baik Kak. Ya baik, sambil menunggu Kak Ferry, saya ingatkan lagi bagi seluruh peserta live Instagram saja ini yang ingin bertanya, langsung saja input pertanyaannya di kolom chat ya, karena nanti panitia akan bantu memilih pertanyaan mana nih yang akan kita bahas di sesi tanya jawab ini. Nah baik, sambil menunggu Kak Ferry, mungkin kita sambil menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi ya. Jadi memang dari data triwulan 2 tahun 2021 ini mungkin sangat banyak ya orang di Indonesia yang terkena HIV and AIDS, tapi juga masih banyak yang bisa bertahan. Jadi benar yang dikatakan Kak Ferry tadi. Jadi untuk pemerintah memang sudah cukup baik untuk menanggulangi atau menangani masalah HIV ini, namun juga masih ada beberapa yang kurang seperti tadi yang dijelaskan, yaitu seperti ketersediaannya ARV ya. ARV ini kan gratis, namun juga masih ada kurangnya, yaitu seperti ketersediaannya itu tidak terjamin gitu, sampai ada yang menunggu beberapa lama gitu untuk memperolehnya. Jadi memang seperti itu. Ya baik, sambil menunggu Kak Ferry, saya ingatkan lagi bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung input pertanyaannya di kolom chat ya, karena nanti dari panitia dibantu untuk memilih pertanyaan mana nih yang akan kita bahas di sesi tanya jawab. Iya, langsung saja. Ya baik, Kak Ferry sudah kembali ya. Iya. Baik, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Menurut Kak, apakah negara Indonesia ini sudah cukup memfasilitasi program penanggulangan HIV and AIDS baik dari sisi anggaran maupun fasilitas? Kalau kami bilang yang tadi sebenarnya udah disampaikan di awal ya, pemerintah sebenarnya sudah cukup sudah cukup berusaha keras untuk program HIV di Indonesia, ditunjukkan dengan tadi pengobatan ARV di Indonesia sudah gratis gitu ya. Untuk upaya preventifnya, untuk testing HIV juga gratis gitu. Jadi bisa tes HIV secara gratis di layanan bahkan sampai ke puskesmas begitu. Lalu juga pengupayaan layanan-layanan yang dekat sama komunitas karena HIV itu kan ada populasi yang berisiko tinggi ya. Jadi mereka itu melakukan
mobile klinik gitu. Jadi mereka mendekatkan layanan ke komunitas gitu menggunakan mobile klinik namanya Dokling, dokter keliling. Jadi di mana di situ ditemui kelompok yang berisiko tinggi, layanan biasanya akan menuju ke sana untuk mengajak testing gitu ya. Terus juga layanan-layanan akses HIV juga yang tadinya HIV, layanan-layanan pengobatan ARV yang tadinya hanya tersedia di kota-kota besar saja, sekarang sudah bisa ditemukan di apa namanya di eh, desa-desa gitu ya di kabupaten-kabupaten. Jadi bukan cuma di kota aja. Walaupun begitu walaupun sudah tersedia tapi ya tetap kita akui bahwa masih banyak wilayah-wilayah yang tidak tercakup uh, untuk pengobatan ARV, bahkan untuk tes HIV juga masih belum tercakup. Tapi ya ini kan proses ya. Makanya itu fungsinya kami sebagai organisasi komunitas selalu mendorong, mengingatkan pemerintah apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kami juga memiliki hubungan yang baik dengan Kementerian Kesehatan, bahkan dengan Menteri Kesehatan kami punya hubungan yang baik. Kami sering berdiskusi. Jadi hubungan kami itu bukan musuhan. Jadi kami saling mengingatkan. Kalau ada apa-apa kami saling mengingatkan. Jadi kayak misalnya obat-obatan kosong gitu ya, kayak seperti tahun lalu. Kami mengingatkan kami sebenarnya punya petugas di lapangan yang mencatat mengenai logistik ini, logistik HIV. Jadi mereka yang memantau ketersediaan ARV di daerah. Jadi kami mendapatkan laporan dari mereka. Jadi kalau misalnya kami mendapatkan banyak laporan tentang kekosongan ARV, kami biasanya akan menyuarakan ini ke Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Begitu. Jadi upayanya sebenarnya sudah banyak sih dari pemerintah. Ya baik, terima kasih Kak Ferry. Jadi untuk pemerintah sendiri memang udah di awal Kak Ferry. Jadi memang pemerintah sudah berupaya, masih ada saja kekurangan. Kemudian Kak, kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang yaitu pandemi COVID-19, apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi upaya penanggulangan HIV? Tentu saja. COVID ini sebenarnya sedikit banyak memberikan pelajaran sebenarnya ya. Jadi memberikan pelajaran, membuka peluang-peluang inovasi sebenarnya ya. Membuka peluang-peluang inovasi yang tadinya dianggap tidak perlu, tapi ternyata di situasi pandemi ini cukup perlu untuk penanggulangan HIV. Contohnya, saat pandemi kan orang itu sangat mengurangi kunjungan ke layanan kesehatan, ya, satu itu. Sedangkan orang dengan HIV harus minimal 1 bulan sekali, gitu ya. Terus gimana nih inovasinya? Sebenarnya ini bukan inovasi sih sebenarnya. Ini sudah harusnya dilakukan lama gitu ya. Jadi harapannya layanan kesehatan tidak memberikan obat, tidak lagi memberikan obat, meresepkan obat ke ODIF hanya sebulan sekali, apalagi 2 minggu sekali, apalagi 1 minggu sekali. Namanya multi-month dispensing atau memberikan obat ke pasien lebih dari 1 bulan. Jadi harusnya pasien itu diberikan 2 bulan, bahkan 3 bulan. Kenapa? Untuk menghindari datang ke layanan. Itu satu. Yang kedua adalah layanan telemedicine. Jadi mulai dari konsultasi, peresepan, sampai pengiriman obat, semuanya dilakukan secara mobile, remote. Mobile remote sih, pokoknya jauh gitu ya melalui handphone. Jadi konsultasinya sama dokter itu bisa via WhatsApp, bisa lewat video call misalnya, diresepkan, lalu nanti obatnya dikirim melalui kurir. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jak Anter. Sayangnya memang Jak Anter ini saya belum tahu perkembangan lebih jelasnya karena ya nggak terlalu ngikutin juga sih, tapi yang saya tahu Jak Anter itu masih mencakup di wilayah Jakarta sama Greater Jakarta. Jak Anter ini gitu tadi yang telemedicine, jadi nanti obat-obatan untuk ODIF itu diantar pakai kurir. Begitu inovasinya. Terus apalagi ya? Itu MMD, terus itu, oh ya udah itu doang, telemedicine sama
mengurangi pasien berkunjung ke itu. Terus negatifnya adalah stok ARV jadinya distribusinya jadi susah karena masalah pandemi kan. Waktu awal-awal pandemi itu kita mendapatkan banyak laporan di wilayah tentang ketersediaan ARV. Lalu setelah ditelusuri ternyata masalahnya di distribusi. Jadi ya itu pandemi ini sebenarnya memberikan dua sisi mata uang. Ada sisi negatifnya tadi inovasi. Jadi kita nyari-nyari cara nih gimana caranya biar biar nggak perlu berkunjung ke layanan. Terus yang negatifnya tadi sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Kak Ferry atas jawabannya ya. Jadi pandemi COVID-19 ini juga sangat mempengaruhi ya dari upaya penanggulangan PNS sendiri. Tapi juga sudah dilakukan berbagai cara untuk menangani atau menanggulangi dari uh, penghalang-halangan COVID-19 ini ya Kak. Uh, Iya, Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Bagaimana boleh. sebaiknya kualitas layanan HIV/AIDS diwujudkan dan apa yang perlu diperbaiki dari respon penanganan nasional terhadap HIV/AIDS sekarang? Yang perbaikan ya. Eh, Apa ya? Kalau perbaikan secara umum sih sebenarnya sosialisasi HIV itu sudah mulai harusnya sudah mulai sering dilakukan ke populasi umum gitu ya. Karena sekarang kan trennya eh, si- kalau beberapa tahun belakangan ini mungkin yang sering didengar itu trennya HIV itu banyak dari apa namanya komunitas homoseksual gitu ya misalnya. Tapi ternyata tren terbaru ini kalau teman-teman bisa cek di yang tadi di Sihat Kemenkes, trennya itu malah sebenarnya pindah ke heteroseksual. Kalau heteroseksual berarti kan ada potensi ibu-ibu, istri-istri yang tertular dari suaminya gitu. Dan ibu-ibu ini, jadi selama ini informasi-informasi tentang HIV itu diberikannya hanya untuk populasi-populasi yang berisiko tinggi, misalnya teman-teman gay, teman-teman transpuan, teman-teman pengguna nafsa, teman-teman pekerja seks perempuan, gitu ya. Jadi banyaknya masifnya itu informasi diberikan ke mereka ini, gitu ya. Nah, untuk yang di luar kelompok ini, rata-rata informasi tidak terberikan, gitu apalagi ibu-ibu yang di rumah gitu yang jarang keluar, yang tidak terlalu banyak terpapar informasi, bahkan misalnya tidak tahu cara mencari informasi dan nanti malah mentok-mentoknya dapat informasinya dari grupnya WAGRT yang isinya hoax doang, kasihan kan jadinya. Gitu. Jadi sebenarnya sih informasi tentang HIV itu sudah bisa dimasifkan lagi. Yang kedua adalah stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi itu apa namanya dampaknya sangat luas sekali. Jadi salah satu faktor yang dapat berdampak menggagalkan apa namanya program pencegahan HIV itu salah satunya adalah stigma dan diskriminasi. Karena dengan stigma dan diskriminasi orang-orang akan enggan datang ke layanan, apalagi kalau enggan datang ke layanan untuk tes HIV, apalagi kalau misalnya dia sudah sudah HIV, mereka akan enggan untuk datang ke layanan kalau misalnya masih ada stigma dan diskriminasi, tidak hanya dari petugas layanannya, tapi juga dari lingkungan sekitar. Masih banyak juga ditemukan sekarang ODIF itu nggak mau ngambil obat di layanan yang dekat rumahnya karena takut ketemu sama tetangga. Jadi misalnya tinggalnya di Jakarta atau tinggalnya di Bekasi, dia lebih memilih ngambil obatnya di Jakarta. Kenapa? Karena takut ketahuan. Berarti itu membuktikan masih tingginya stigma dan diskriminasi di masyarakat. Itu sih yang harus diperbaiki. Terus juga tentu saja sih apa namanya yang tadi aku sebutin. Jadi ketersediaan tentang obat juga harus dijamin sama pemerintah. Layanan-layanan lain juga harus tetap dijamin oleh pemerintah karena bagaimanapun teman-teman ODIF itu adalah warga negara Indonesia yang harus dipenuhi haknya sebagai warga negara. Ya, baik. Jadi mungkin dari stigma buruk dari masyarakat itu sangat mempengaruhi ya Kak ya. Nah ini sebenarnya Hmm.
dengan pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Jadi pertanyaan Hmm. selanjutnya itu apa sih yang bisa kita lakukan? Maksud saya dan teman-teman live Instagram Amsa Jember ini ya, Kak ya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk membantu penanganan dari HIV/AIDS yang telah dilakukan oleh pemerintah? Hmm, 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 hmm. Eh, AMSA ini sebenarnya kan calon-calon dokter ya. eh, apa? Tapi mungkin di sini juga penontonnya ada yang dari umum gitu ya. Tapi sih apa namanya? Masukan aku, saran aku buat teman-teman calon dokter, aku sih apa sih namanya selalu menemui kalau dokter-dokter muda itu selalu progresif gitu ya. Jadi mereka selalu bisa menerima masukan-masukan baru, pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya tidak mereka dapatkan di buku gitu ya. Jadi karena pengetahuan itu kan tidak selalu berasal dari buku, bisa saja dari pengalaman-pengalaman. Jadi mereka biasanya sangat terbuka pemikirannya. Jadi saran aku sih itu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan lagi, bisa diteruskan tentang progresivitasnya teman-teman dokter muda ini, tentang pemikiran-pemikirannya tentang HIV. Terus juga bisa membantu yang tadi membantu untuk mengurangi stigma dan diskriminasi untuk teman-teman ODIF. Contohnya yang tadi aku sebutin ya, eh, kalau orang sudah minum ODIF, sudah minum obat, itu apa sangat tidak berpotensi untuk menularkan karena berhubungan seksual aja sudah tidak menularkan apalagi bersamaan pelukan ciuman gitu. Jadi bisa membantu menyebarkan informasi yang benar dan tepat ke masyarakat tentang HIV. Bukannya malah semakin nakut-nakutin atau malah memberikan stigma lebih ke ODIF begitu. Iya, baik. Terima kasih Kak Ferry atas jawabannya. Eh, jadi untuk pertanyaan terkait talk show-nya sudah selesai, jadi bisa kita cukupkan untuk talk show pada malam hari ini. Lanjut ke sesi Mm-mm. berikutnya yaitu Q&A. Nah, Oh untuk boleh. sesi Q&A sudah Nah, untuk sesi Q&A ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk di chat Instagram ini bacakan ya Kak ya. Untuk yang pertama ini ada dari Zahra Ataya yaitu pertanyaannya adalah infeksi HIV dari ibu apakah sudah terdapat program khusus atau perhatian lebih yang dilakukan untuk mulai mengedukasi kepada anak tersebut agar lama-kelamaan semakin paham mengenai kondisinya. Ya mungkin Kak Ferry bisa dijawab. Sambil lihat ya. Anak terinfeksi HIV, apakah sudah terdapat program khusus atau perhatian yang lebih untuk mengedukasi kepada anak-anak tersebut? Nah, oh, oke. Okay. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada namanya PPIA ya, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Tapi ini aku nggak terlalu detail banget. Jadi ada prong-prongnya, ada prong 1 sampai prong 4. Aku nggak terlalu paham tentang itu, tapi sudah ada apa namanya upaya untuk pencegahan ibu ke anak gitu ya. Salah satunya tadi sih sebenarnya pengobatan ARV yang tepat segala macam itu. Eh, terus tentang apa namanya tadi apa namanya apa sih ada upaya dilakukan kepada anak. Kalau perhatian yang lebih program khusus, kalau program khusus untuk anaknya memang belum ada sampai sekarang yang tadi aja aku sebutin kan ya obat ARV aja di Indonesia belum tersedia gitu. Jadi memang sampai saat ini edukasi-edukasi yang dilakukan untuk ngasih informasi ke anaknya biasanya sih dilakukan sama LSM-LSM HIV gitu. Jadi dikasih informasi. Kebanyakan sih biasanya orang tuanya sudah meninggal, terus anaknya tinggal sama apa namanya ibu asuh misalnya neneknya atau tantenya. Nah neneknya sama tantenya ini yang dikasih informasi, jadi mereka dikasih tahu cara merawat anak tersebut mulai dari nutrisinya seperti apa, terus juga apa namanya cara ngasih obat yang sulit itu seperti apa, yang tadi itu kan yang harus digerus segala macam itu.
harus dikasih tahu seperti apa kayak gitu. Terus juga cara akses layanan kesehatan seperti apa. Jadi upayanya sih sebenarnya masih cukup di situ, belum ada upaya lebih. Harapannya sih sebenarnya tahun eh, sudah ada apa namanya, sudah ada gambaran akan ada masuk obat-obatan anak untuk anak yang bentuknya dispersible. Dispersible itu kayak vitamin yang dimasukin ke air terus ngejurujus gitu. Itu yang kayak gitu. Jadi lebih lebih ramah anak. Jadi bisa dimasukin ke air terus bisa diminum. Jadi nggak pahit. Bahkan aromanya itu aroma stroberi. Jadi lebih ramah anak. Tapi kami belum bisa memastikan kapan akan masuk. Tapi harapannya sih bisa eh, apa namanya 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan Pak maksimal sudah ada tersedia. Jadi kita berdoa saja untuk itu karena kasihan ya anak-anak dengan HIV, mereka itu kan nggak tahu apa-apa ya. Kadang-kadang sampai sekarang aja aku masih dengar apa namanya HIV itu dapat karena lu berdosa. Masih sering mendengar kayak gitu mungkin ya. Kalau misalnya bicara anak-anak dosanya apa? Kayak gitu. Itu ya kasihan kalau misalnya dengar cerita anak-anak dosanya apa, anak kecil gitu mereka nggak tahu apa-apa. Mungkin ibunya juga nggak tahu apa-apa istrinya, mungkin dia dapat dari suaminya gitu ya, tapi yang kenanya anaknya gitu. Jadi ya sudahlah, karena takdir sudah mengatakan, sekarang kita sudah sedang berupaya untuk biar anak-anak dengan HIV bisa bertahan lebih lama. Jadi ya berdoa saja. Iya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari penanya apabila ada feedback bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih juga bagi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Ini ada di komentar yaitu dari 19. Pertanyaannya yaitu apakah jumlah kasus nyata di mana orang tidak bisa mendapatkan hak yang sama dengan bukan penderita HIV, misal dalam sisi pendidikan, pekerjaan atau jabatan saat ini sudah berubah dari sebelumnya Hmm. atau masih banyak terjadi di dalam masyarakat? Jika iya, bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Mungkin itu Kak bisa. Hmm. Ada studi khusus analisa ya, ada hasil analisa tentang ini sebenarnya. Jadi stigma dan diskriminasi ODIF di lingkungan kerja, tapi saya tidak tahu detailnya. Tapi yang saya tahu masih banyak, masih terjadi apa namanya stigma-stigma di apa namanya di sektor kerja. Yang pasti sih di sektor private dan juga peran pemerintah. Jadi ketika apa namanya stafnya atau karyawannya ketahuan dia audit, eh, kalau yang dari laporan dari apa namanya cerita yang aku dengar, mereka memang tidak langsung dipecat tapi dibuat tidak nyaman, itu yang pertama ya. Terus yang kedua juga ada yang dipecat ya, gara-gara tidak apa namanya nggak langsung disebutkan di situnya di apa namanya di surat PHK-nya tidak langsung disebutkan bahwa dipecat karena diputus hubungan kerjanya karena HIV, tapi karena kondisi kesehatan gitu misalnya. Tapi menjurus ke situ gitu. Terus juga apa namanya untuk apa pekerja-pekerja yang bekerja ke luar negeri gitu ya, yang mewajibkan tes HIV gitu. Terus juga setelah ketahuan HIV terus jadi gagal berangkat, masih ada kayak gitu. Jadi masih banyak sih stigma-stigma dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerja. Salah satunya contohnya yang tadi itu. Gitu. Tapi aku nggak punya data pastinya. Baik, terima kasih bagi penanya Arum Srijadi 19. Apabila ada feedback bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya. Ya, jadi untuk jawaban-jawaban Kak Ferry ini sudah sangat jelas. Nah, untuk sesi Q&A ini hanya ada dua penanya, Kak. Jadi mungkin barusan ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A. Nah, mungkin Iya. kesimpulan terlebih dahulu ya, Kak ya. Jadi mungkin sedikit Hmm. yang kumpulkan dari sharing-sharing bersama Kak Ferry pada malam hari ini, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan secara nasional itu ada secara preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat dan secara
dengan mengonsumsi ARV. Nah, untuk target Mm-mm. tahun 2020 disebut dengan naik, tetapi target ini Mm-mm. tidak tercapai pada tahun 2020. Nah, tahun Mm-mm. 2024 yaitu 95, 95, 95. Nah, kemudian Mm-mm. untuk kekurangan penanganan yang sampai saat ini masih terjadi yaitu diskriminasi terhadap ODIF. Kemudian juga ketersediaan obat-obat HIV yang tidak terjamin dan obat-obat Mm-mm. yang uh, untuk anak-anak itu masih sulit. Nah, Mm-mm. kemudian pemerintah juga sudah cukup berusaha untuk program HIV di Indonesia, meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti tadi. Jadi obat-obatnya masih tidak terjamin untuk ketersediaannya. Kemudian untuk pandemi COVID-19 ini ada beberapa inovasi yang dilakukan agar pelayanan HIV masih tetap berjalan, yaitu layanan Mm-mm. kesehatan memberikan tidak hanya untuk 1 bulan dan juga bisa memanfaatkan telemedicine. Nah, kita sebagai masyarakat bisa membantu untuk mengurangi stigma dan diskriminasi kepada teman-teman dari ODIF sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Iya. Oh iya, Kak. Mm. Mungkin Ferry, apabila ada pesan nih Kak yang ingin disampaikan kepada audiens kita pada malam hari ini, dipersilahkan Kak. Mm-mm. Eh, Pengen apa namanya menyampaikan saja eh, apa namanya walaupun di sini nggak terlalu banyak yang nonton, tapi kalau misalnya teman-teman bisa membantu untuk menyampaikan informasi yang sudah tadi disampaikan akan lebih baik. Semakin banyak orang-orang yang mengetahui informasi tentang HIV yang baik dan benar, maka salah satu PR kita yaitu menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF bisa hilang. Jadi harapan saya teman-teman yang hadir di sini bisa menyampaikan itu ke banyak orang, seluruh dunia, seluruh Indonesia. Jadi bisa membantu kami begitu. Makasih banyak buat AMSA Jember, makasih banyak buat Mbak Ajeng. Inisiatif ini sangat bagus sekali, walaupun memang inisiatif-inisiatif seperti ini banyaknya sering dilakukannya pada hanya bulan Desember, tapi harapannya inisiatif seperti ini bisa apa namanya dimanfaatkan informasi-informasinya di bulan ke depan, di tahun ke depan, di abad ke depan, di milenia ke depan. Jadi sudah tidak ada lagi itu di stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Terima kasih banyak ya Mbak Jen sama Amsa Jember. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Kak Ferry atas segala informasi yang disampaikan pada malam hari ini. Ini sangat-sangat berguna ya bagi saya dan Amsa Jember dan teman-teman yang menonton live Instagram ini, karena saya sendiri juga banyak menerima informasi dan apa ya, ilmu-ilmu baru dari Kak Ferry pada malam hari ini. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Kak Ferry dapat bermanfaat dan juga bisa disebarluaskan lagi ke orang-orang sekitar kita dan sekitar teman-teman yang menonton. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di live Instagram Amsa Jember sendiri. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ferry sebagai narasumber kita pada malam hari ini dan segenap audiens yang sudah mengikuti live Instagram kali ini. Saya Ajeng, izin undur diri, mohon maaf atas kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan yang saya buat selama memandu jalannya acara. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Amsa. Terima kasih. Keren Ajang. Viva Amsa, Viva Amsa. Selamat malam. Oh gini bisa Amsa. Selamat malam. Bye.